pengajiannya Quran, seolah-olahnya sinis terhadap pengajian Al-Quran. Ya, padahal buku-buku apapun di permukaan bumi itu pasti berawal daripada Al-Quran. Kalau tidak, pasti buku Ibnu Taimiyah tadi kita sebut dari Quran itu. Buku Imam Ghazali dari Al-Quran itu. Ya, buku saya lain, sebutlah buku-buku tadi. Bukan berarti buku tadi tidak kita kaji, bukan berarti buku itu kita buang ke belakang, tapi kita baca untuk dapatnya kita untuk menjelaskan ayat-ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau buku saja berarti kita berpegang kepada pendapat Sianu. Itulah kaji kini yang berkembang. Apa kajinya? Menurut Sianu begini, menurut Sianu begini, menurut Sianu begini, menurut itu begitu, menurut Ibili itu begitu, menurut setan itu begini. Akhir-akhirnya tidak ada yang bisa dipegang di dalam beragama. Apalagi orang-orang awam seperti itu seolah-olah terdesak untuk mengambil pemahaman daripada kebenaran Allah. Akhir-akhirnya banyak orang yang lari, tidak mau acuh dengan Al-Quran. Itulah salah satu sebab kini Islam sudah terpandang sesuatu yang tidak dibutuhkan lain. Islam dirasakan sesuatu agama yang penuh dengan pertentangan, ditambah pula oleh Zionis menyatakan bahwa Islam itu adalah radikal, Islam itu adalah teroris, maka justru umat semakin lari daripada Islam. Maka tidak heran kalau masjid kini payah mencari isinya, surau-surau kini tak mau diajak ke situ, entah kok dibuat apa yang sesuai dengan keinginan nafsunya masing-masing. Itu bisa kita lihat. Ada orang yang berpikir bahwa supaya agama itu diminati oleh manusia, pikirannya terbalik. Bukan ia starter Muslim yang bangun, tapi dia bangun apa yang sesuai dengan keinginannya, dengan keinginan umat. Itu sudah salah berpikir itu. Kalau kita sudah berpikir supaya agama tadi diminati oleh manusia, kita cari apa yang tertuju oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia itu harus sesuai dengan nafsunya. Memang rami itu, tapi bahaya. Ya, maka untuk itu di dalam pengajian kebenaran bukan raminya yang penting, tapi benar-benar terisi kehidupan tadi walaupun sedikit jumlahnya, terisi dengan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh logika saja. Andai kata ingin meramikan masjid, lalu orang berpikir bahwa supaya masjid tadi ramai, petang pagi siang malam ramai masjid, ya, tetapi tidak dengan membangun jiwa muslim dan muslim tadi, tapi dia berpikir untuk dapatnya menarik di masjid. Tidak tertutup kemungkinan pada suatu saat nanti orang akan mencari gharim yang menghuni masjid tadi, anak-anak perempuan cantik. Itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Bila masuknya memang belum masuk kita kini, tapi kalau semakin hilang kebenaran hakikat Islam, maka itu tidak mungkin tidak terjadi. Bahkan kini sudah kita mulai melihatnya. Tanpa kita menyalahkan, ya, lihatlah kini ada acara-acara di dalam TV, menangis terseduh-seduh, terisak-isak seolah-olah mereka sadar, tetapi mereka berada dalam kapasitas tidak muslim. Apa artinya? Tidak menutup aurat, mereka tadi berpabut-pabutan antara laki-laki dan perempuan, tidak berada di dalam kapasitas Islam, tapi bisa menangis-nangis. Itulah kini yang laku. Nah, jadi kalau pengajian itu pernah rami, bisa saja apa? Buat yang sesuai dengan keinginan manusia, maka pengajian akan rami. Tapi ketahuilah, rami tidak menjamin, ya, popularitas tidak menjamin. Tidak ada nonton sepopuler Fir'aun lain. Apakah terjamin Fir'aun tadi benarnya? Tidak. Tidak ada nonton sekayu Fir'aun lain. Tidak menjamin. Tidak ada yang akan sukses Fir'aun tadi menjadi pemimpin, sampai-sampai manajemen memanage rakyatnya, sampai-sampai mempertuhan dirinya sendiri. Itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Quran dan Sunnah. Pokoknya tadi adalah yuslimu atau muslim dan muhsin. Itu yang kita dapatkan dalam pengajian kita pada kesempatan ini. Ya, itulah Qurannya. Jadi Quran itu umpama kayu godang di negari tanaman Allah ya Muhammad.
urip menjelo keserubuh pucuk melembai awan biru. Cari saja nanti alasannya surah Ibrahim kira-kira ayat 9 balik kalau tak salah. Nah, cari nanti situ. Ayat 9 balik ya. Kalau dulu ke 9 balik itu ada ayatnya. Itu tanaman Allah jemaat urip menjelo keserubuh pucuk melembai awan biru. Nah, sampai berhenti dagang lalu. Siapa dagang lalu tuh? Itu lalu dagang menuju ke akhirat. Bayangkan kita hanya lalu di situ. Kalau kita tidak berlindung kita akan kekayaan. Kalau kita tidak ambil penerangan Quran kita akan kegelapan untuk meneruskan perjalanan kita kepada alam-alam berikutnya nanti. Banyak nanti orang yang gelap gulita kehidupannya di dalam kubur, kelam pekat di dalam mahsyar, bahkan mereka tadi dibutakan oleh Allah karena tidak mau mempergunakan apa yang diberikan Allah untuk mencari nilai-nilai akhirat. Itu tadi. Jadi kalau kita coba balik lah cukup jelas itu Quran tadi. Kalau dikali dalam-dalam baswa urip jaisinya urip rukun anam berisi makrifat. Kalau dilolai sampai kate babani katonan kadim babatang ladis nabi badahan rukun limo barantiang suruh jotoga badaunan sunat-sunat berbuah baswa buah nan ranun berbuah batampuak je budi baye sila tali ikatan penghubung silaturahim kok baswa nambah itu bumi sejuk langit kecewang di dunia aman sentoso dunia je akhirat. Kan jalan-jalan itu kita sebutkan seperti itu. Nah, namun karena Al-Quran itulah yang sangat menentukan baik tidaknya manusia, maka musuh-musuh Allah tidak senang. Terutama sekali iblis tidak senang, setan tidak senang, manusia-manusia yang bersifat setan tidak senang. Banyak ayat yang menerangkan seperti itu. Yasudduna an sabilillah, mereka itu menghalang-halang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target setan yang pertama sekali menghambat manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Target yang kedua kalau tidak bisa terhambat melencengkan tujuan lima tadi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak juga bisa di situ lain membumbui kehidupannya itu dengan ria, menginginkan segala macam puji daripada manusia. Kalau tidak juga gagal manusia dari situ, si iblis dan setan akan terbang hambur. Tujuh lurah, tujuh bukit, tujuh muaro di dalamnya. Setan tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang yang telah lulus daripada keikhlasan itu. Nah, maka Allah menerangkan jale-jale wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali ilal lazina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang ikhlas wa amilus sholihat wa tawassaw biha wa tawassaw bisabr, sehingga mereka mampu untuk nasihat-bernasihat itu dengan benar, nasihat bernasihat itu dengan sabar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang seperti itu. Nah, tidak sedikit jumlahnya, dari 1999 itu dihambat oleh iblis, setan. Satu hanya yang sampai ke seberang. Itu ukuran terbesarnya. Ikut skala dunia ya. Bukan skala majelis taklim, bukan skala cincin, tapi skala dunia secara keseluruhan. Dalam 1000 hanya satu yang bisa lulus. Mudah-mudahan kita masuk kepada yang satu itu. Nah, dikarenakan itulah banyak terjadi pemberontakan atau protes kepada Muhammad, ketidaksenangan kepada Muhammad. Namanya orang kafir. Maka dalam ayat berikut, wa man kafara, dan barang siapa yang kafir tidak mau mengiyakan engkau ya Muhammad, fala yahzunka kufruhu, jangan menjadi beban, jangan menyedihkan, jangan menjadi kamu sesak napas, jangan kamu menjadi orang stres dikarenakan kafirannya. Ilaina marji'uhum, mereka itu kembalinya tetap kepada Allah. Fanunabbi'uhum bima amilu, maka pasti akan kami beritakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan sewaktu dia hidup di permukaan bumi. Innallaha alimun bizatis sudur, bahasanya Allah itu mengetahui dengan isi dada, yaitunya hati manusia itu. Walaupun orang-orang kafir itu nampaknya senang, kok kadang-kadang juga menjadi alat kok oleh setan, oleh musuh-musuh Allah untuk memperdayakan orang-orang mukmin.
Seolah-olah terjadi perbandingan. Orang kafir itu senang nampaknya, berhasil nampaknya dibandingkan dengan orang-orang Islam. Itu kesalahan kita, mengukur itu kita salah. Nah, mengapa? Kesuksesan itu tidak bisa dilihat. Kesuksesan itu terletak di dalam rasa. Kan rasa tadi yang paling tinggi. Nah, jadi kalaupun kita banyak mendapatkan sesuatu di muka bumi, belum bisa disebut itu dengan orang berhasil. Tetapi orang itu sedang diuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang-orang kafir mendapatkan segala sesuatunya itu berarti sudah pasti tidak berhasil. Nah, seorang petani banyak mendapatkan hasil pertaniannya. Apakah kita dengan serta-merta menyatakan bahwa dia sudah berhasil? Tidak bisa. Lihat nanti apa hasil akhir daripada hasil pertaniannya. Kalau dia dibawa semakin jauh daripada Allah, itulah hasilnya. Kalau yang semakin dekat oleh hasil tadi kepada kebenaran Allah, itulah hasilnya. Dan itulah yang disebut dengan orang yang sukses. Nah, jadi pedagang yang sudah menjadi kaya, lalu kekayaannya itu membawanya dekat kepada Allah, itulah sukses. Kalau seorang pedagang mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi membawanya jauh daripada Allah, jauh kepada Allah, itu tidak bisa disebut dengan kesuksesan, tapi itu adalah kegagalan. Nah, perhatikanlah dalam hidup kita, banyak sekali itu. Maka Allah menyatakan, numatti'uhum qalila, kami memberikan kesukaan kepada mereka itu hanya sedikit. Mengapa mereka tadi mendapat kesukaan yang sedikit itu? Karena mereka itu bebas bandingkan dengan orang beriman. Kalau orang beriman, Pak Ayah mendapatkan. Kalau dikurangi timbangan, tidak bisa. Dikurangi takaran, tidak bisa. Kalau mereka itu lalu saja. Nah, jadi kalau kita logikakan, 2 orang disuruh pergi menyabit rumput, ya, itu dulu penyampaiannya. Yang seorang buta, yang seorang orang yang penglihatannya tajam, mengerti. Kira-kira mana akan berhasil capai mendapatkan rumput, pasti nan rabun. Baru itu seluruhnya masuk, tidak bisa memilih rumput kering, rumput kuning, rumput masih masuk ke dalam karung. Tapi kalau nan nyalang tadi pilih, dan dari sekian rumput-rumput yang menghijau masih pilih lain, dan sebenarnya baik untuk dimakan oleh ternak. Itu perbandingannya. Jadi orang kafir itu diberi kesukaan sedikit. Summa natarruhum. Kemudian nanti kami akan dorongkan mereka tadi ke dalam azabin aghalis, ke dalam azab yang keras. Allah mengatakan azab yang keras tidak bisa dilawan. Azab itu tidak bisa dilawan. Dengan apapun akan dihadapi, tidak bisa. Jangankanlah yang lain-lain, api itu sendiri memakan api. Itulah azab aghalis, azab yang keras. Nah, maka oleh sebab itu ingat Muhammad, kalaupun kamu bertanya kepada mereka tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka juga akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tadi tidak mengetahui, mereka tidak mengerti mereka. Nah, jadi banyak mungkin kesimpulan-kesimpulan yang perlu kita ambil dari apa yang kita terangkan tadi. Namun tentu tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan yang terjadi dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah peran agama. Jadi kalau condong tungkek menungkek, robah tegak menegakkan, bukan salah menyalahkan, apalagi kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan. Begitulah kehidupan yang dituntut di dalam Islam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kalau salah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.